Halo guys, kembali lagi dengan saya Gita Malisan. Oke, kali ini saya ditemani seorang partner nih. Dia adalah Agnes Datu. Hore. Halo Halo, Agnes. halo, Agnes sekarang di mana nih? lagi di Sulawesi. Kesehariannya gimana? Ya, cukup baik. Oke, jadi perbincangan kita kali ini saya mengambil tema tentang demokrasi liberal. Nah, Agnes, demokrasi liberal itu yang kamu tahu itu apa sih? Oke, demokrasi liberal yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah dalam demokrasi liberal. Keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Oke, jadi gini, saya bisa ambil kesimpulan, jadi demokrasi liberal itu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Seperti itu. Oke, membahas tentang demokrasi liberal pastinya ada nih perkembangannya. Oke, pastilah segala sesuatu itu pasti ada perkembangannya. Seperti demokrasi liberal ini, yang saya ketahui ya, jadi gini, awalnya tuh liberalisme itu sebagai akar dari sekularisme. Jadi liberalisme ini dipaksa masuk secara paksa oleh penjajahan Belanda Hindia pada waktu itu. Jadi pada pemerintahnya Hindia Belanda itu mereka tuh ada menerapkan undang-undang pada tahun 1855 tuh pada ayat 119 yang menyatakan pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama orang lain seperti itu. Jadi mereka juga menerapkan apa namanya konsep kebarat-baratan lah kepada kita, kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi mereka tuh tidak pusing lah terhadap agama orang lain. Jadi gitu perkembangannya saya ketahui. Jadi nih, pastilah dari kita nih, kamu tuh pasti juga ada ciri-cirinya ya. Kayak kamu cantik atau apa begitu. Pasti nih, demokrasi liberal ini ada ciri-cirinya. Yang kamu ketahui itu apa? Oke, ciri-cirinya tuh seperti partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya partai yang ikut serta pada pemilu. Dan terfasilitasinya kebebasan individu, di mana salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem kebebasan individu. Dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu. Oke, kalau tidak salah juga itu ciri-cirinya itu kekuasaan pemerintah yang terbatas. Jadi ciri yang saya ketahui itu tentang kekuasaan pemerintah yang terbatas itu di mana pemerintah itu dibatasi. Artinya bukan dibatasi sepenuhnya.
Cuma di sini ditekankan bahwa agar pemerintah itu tidak menguasai suatu kelompok tertentu, seperti itu. Oke, berbicara soal kelebihan nih. Kelebihanmu tuh apa sih? Oke, kelebihannya. Salah satu kelebihan saya tuh bisa cepat berbaru lah dengan orang lain. Oh ya, soal kelebihan pada demokrasi juga pasti juga punya kelebihan. Kelebihan itu setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum, hak-hak kebebasan individu juga dilindungi oleh konstitusi, pemilihan umum diselenggarakan secara langsung dan fair, semua orang dewasa memiliki hak melakukan voting untuk memilih pemimpin, dan adanya lembaga yang mengontrol dan membatasi kekuasaan. Oke, jadi kelebihan yang saya tangkap dari yang kamu jelaskan tadi itu intinya itu setiap individu setara lah di hadapan umum. Terus hak-hak dari setiap individu itu dilindungi oleh konstitusi. Terus berbicara soal kelebihan nih, pasti ada juga kelemahan. Nah, kelemahannya itu yang saya tahu tentang demokrasi liberal ya. Pertama itu demokrasi liberal itu kelemahannya kehidupan sosial dan politik itu dipandu oleh rasio yang memiliki keterbatasan. Terus kebebasan individu rentan terhadap munculnya kompetensi individu yang tidak fair. Terus kesenjangan sosial sulit direduksi karena intervensi negara dibatasi. Terus ekonomi pasar mendominasi negara. Terus yang terakhir itu kalau tidak salah liberalisme tuh memberi jalan pada ortodoksi, seperti itu. Ada nggak sih yang kamu tahu contoh kasus yang kita bahas ini? Oh, berbicara soal kasus ya. Kemarin-kemarin saya sempat baca tuh tentang penjualan senjata pada pemerintahannya Barack Obama. Jadi pada pemerintahnya Barack Obama itu kalau tidak salah pada tahun 2009 sampai 2017 itu merupakan periode pemerintahan yang paling banyak melakukan penjualan senjata daripada pemerintahan sebelum-sebelumnya. Jadi pada pemerintahannya Barack Obama ini kesepakatan penjualan senjatanya itu diketahui mencapai lebih dari 278 miliar US dollar. Jadi penjualan senjata pada waktu itu meningkat pesat 27% dalam kurun hanya 5 tahun saja. Pada 2011 sampai 2015 seperti itu. Jadi pada waktu itu pemerintahannya Barack Obama intinya penjualan senjata di Amerika Serikat meningkat drastis dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi karena adanya konflik dan military force yang terjadi pada periode ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan antara Amerika Serikat oleh Partai Demokrat pada pemerintahannya Barack Obama yang menjunjung HAM atau Republik. Begitu. Jadi gitu sih kasus yang saya tahu sih tentang yang membahas tentang demokrasi liberal lah. Oh, di pemerintahan Presiden Obama itu penjual senjatanya sangat meningkat drastis ya. Jadi kesimpulannya manusia untuk dapat memahami fenomena apa yang ada di sekelilingnya, pertama mereka harus terlebih dahulu mengamati atau berinteraksi dengan objek yang menjadi perhatiannya. Jadi hal ini termasuk adanya pengalaman. Perhatiannya tersebut berarti adanya interaksi melalui panca indera manusia yang pada mulanya dianggap bukan apa-apa. Begitu objek telah tertangkap panca indera, maka untuk mendapatkan arti atau makna dari objek tersebut, maka manusia harus mengelolanya melalui akal budi dan pikiran yang logis.
barulah dari hasil tersebut ditemukan makna dan jawaban yang diinginkan. Oke, jadi begini, pastinya kita manusia itu kalau ingin melakukan sesuatu atau tindakan itu pastinya kita berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan. Jadi tuh kita juga harus tahulah objeknya itu apa, agar kita ke depannya tahu kita mau melakukan apa. Nah, begini, demokrasi liberal itu mengandung prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu itu setara. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Jadi kita semua itu setara. Walaupun implementasinya itu terkadang disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing daerah. Itu guna mencapai mencegah penyimpangan yang terjadi. Seperti yang dikatakan salah satu ahli yaitu Tocqueville, di mana dia menegaskan hak-hak individu itu bukanlah berasal dari pihak atau kekuasaan lain, melainkan hak tersebut memang sudah ada dan hanya dipertegas. Seperti itu. Oke, perbincangan kita kali ini ya lumayan seru lah. Jadi terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya membahas soal demokrasi liberal ini. Semoga penerapan demokrasi liberal ini di Indonesia bisa dilakukan sebaik-baiknya lah. Terima kasih Agnes. Oke, sama-sama.